Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja dan tawakal kepadanya. Di dalam Al-Quran banyak ayat tentang iman dan amal saleh. Amal saleh merupakan salah satu keimanan dan merupakan dampak positif di antara dampak keimanan seseorang. Iman terdiri dari 77 cabang, diantaranya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tawakal kepadanya. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu hakikat mencintai Allah. Cinta adalah perasaan yang suci dan lembut berupa rasa kasih sayang. Perasaan cinta ditandai dengan rasa rindu kepada yang dicintai. Tingkatan cinta tertinggi dan hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau mahabbatullah berarti menempatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati sanubari. Cinta merupakan unsur terpenting dalam ibadah. Di samping khauf atau takut dan raja atau berharap, ketiganya menjadi perasaan hati yang harus dimiliki setiap mukmin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda cinta kepada Allah: yang pertama, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam; yang kedua, mencintai Al-Quran; yang ketiga, menjauhi perbuatan dosa; yang keempat, mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala; yang kelima, tidak gentar menghadapi hinaan. Yang kedua yaitu hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau khauf. Rasa takut kepada Allah mempunyai beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama dinamakan dengan khauf, yaitu rasa takut kepada Allah atas dasar iman. Orang yang beriman pasti akan mempunyai rasa takut kepada Allah. Semakin mendalam iman, akan semakin mendalam rasa takut kepada Allah. Tingkatan yang kedua dinamakan dengan hasya. Hasai ini adalah rasa takut kepada Allah atas dasar iman dan ilmu. Semakin bertambah ilmu, maka orang tersebut akan semakin bertambah pula rasa takut kepada Allah. Selanjutnya, tingkatan yang ketiga dinamakan dengan haibah, yaitu rasa takut kepada Allah atas dasar iman, ilmu dan ma'rifah atau mengenal Allah. Semakin mengenal Allah, niscaya akan semakin kokoh rasa takut kepadanya. Ada pula al-husnu, yakni rasa sedih dan gelisah yang disebabkan oleh hilangnya sesuatu yang bermanfaat atau mendapatkan musibah. Serta ar-rahbu merupakan padanan atau kata sinonim dari kata al-khaufu, adalah rasa takut yang diiringi dengan pengangguan atas sesuatu yang ditakuti tersebut. Tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu wa taala: yang pertama, tampak dari ketaatannya kepada Allah; yang kedua, menjaga lisan dari perkataan dusta; yang ketiga, menghindari iri dan dengki; yang keempat, menjaga pandangan dari kemaksiatan; yang kelima, menjauhi makanan haram. Yang ketiga yaitu hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atau raja. Secara etimologis, raja berarti mengharap sesuatu atau tidak putus asa. Menurut istilah, raja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sifat raja ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, sifat raja harus dibarengi dengan amal-amal saleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Seseorang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diikuti dengan amal, maka ia hanya berangan-angan belaka. Kebalikan dari sifat raja atau putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang berusaha atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dikategorikan sebagai orang yang sesat. Cara menumbuhkan sifat raja: yang pertama yaitu muhasabah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala; yang kedua, mempelajari dan memahami Al-Quran; yang ketiga, meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Manfaat sifat raja: yang pertama yaitu semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala; yang kedua, tenang dalam menghadapi kesulitan; yang ketiga, merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala; yang keempat, menumbuhkan sifat optimis. Yang terakhir yaitu hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, tawakal berarti memasrahkan, menanggungkan sesuatu, mewakilkan atau menyerahkan.
Secara istilah, tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan usaha sekuat tenaga. Seseorang yang bertawakal adalah seseorang yang mewakilkan atau menyerahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini merupakan bentuk kepasrahan kepadanya sebagai zat yang maha kuasa atau segala sesuatu. Tidak ada rasa sedih dan kecewa atas keputusan yang diberikannya. Manfaat tawakal yang pertama yaitu tercukupinya semua keperluan, yang kedua mudah untuk bangkit dari keterpurukan, yang ketiga tidak biasa dikuasai oleh setan, yang keempat memperoleh nikmat yang tiada henti, yang kelima menghargai hasil usaha. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak baik atau kurang. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.